Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Humairah, NIM 2180152. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final atau UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang makalah saya yang berjudul Perkembangan pada Anak Usia Prasekolah. Sebelum seorang anak memasuki masa prasekolah, seorang anak melalui masa yang disebut dengan anak usia dini. Nah, anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar atau SD, dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau penitipan anak. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun, sedangkan pada hakikatnya anak usia dini adalah individu yang unik, di mana memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus dan sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Adapun perkembangan emosi pada anak usia prasekolah, emosi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Santrok mengungkapkan bahwa emosi dipengaruhi oleh dasar biologis dan juga pengalaman masa lalu, terutama ekspresi wajah dari emosi. Di sini dituliskan bahwa emosi dasar seperti bahagia, terkejut, marah, dan takut memiliki ekspresi wajah yang sama pada budaya yang berbeda. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya, karena memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Nah, emosi ini memiliki peran penting yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Di antara emosi tersebut yaitu rasa bangga. Perasaan ini akan muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering disosialisasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, adapun rasa malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Anak yang sedang malu seringkali berharap mereka bisa bersembunyi atau menghilang dari situasi tersebut. Secara fisik, anak akan terlihat mengerut, seolah-olah ingin menghindar dari tatapan orang lain. Dan biasanya, rasa malu lebih disebabkan oleh interpretasi individu terhadap kejadian tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah rasa bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Dan dalam mengekspresikan perasaan ini, biasanya anak terlihat seperti melakukan gerakan-gerakan tertentu seakan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selain adanya perubahan emosi, adapun perubahan lain yaitu seperti perubahan fisik dan perubahan sosial. Adapun perubahan fisik yaitu pada masa prasekolah, anak-anak memulai pengembangan keterampilan fisik seperti berjalan, berlari, dan melompat. Mereka juga mulai belajar untuk mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan menggambar. Masa ini juga merupakan waktu yang penting bagi anak-anak untuk membangun kebiasaan hidup sehat seperti olahraga dan pola makan yang sehat. Nah, adapun perubahan sosial yaitu anak-anak prasekolah mulai belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka mulai belajar untuk bermain bersama dan membangun hubungan dengan teman sebaya. Masa ini juga merupakan waktu yang tepat bagi anak-anak untuk mempelajari keterampilan sosial seperti berbicara, berbagi, dan bekerja sama. Seperti seorang anak bertemu dengan temannya, ataupun bertemu dengan orang tua, teman dari orang tuanya. Keterkaitan sosial dan emosi anak. Dalam konteks sosial emosi cenderung mendorong kreativitas seseorang. Kompetensi sosial ditentukan oleh kompetensi emosi seseorang.
Seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung menjadi pribadi yang kompeten secara sosial. Goleman menyatakan bahwa kematangan emosi seorang anak merupakan kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan sosialnya. Kecakapan tersebut merupakan faktor utama dalam menunjang keberhasilan dalam pergaulan. Goleman juga menyebutkan bahwa salah satu kunci kecakapan sosial adalah seberapa baik atau buruk seseorang mengungkapkan perasaannya, sehingga dapat diketahui bahwa perkembangan emosi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak prasekolah. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak antara lain keadaan di dalam individu, konflik dalam proses perkembangan, dan lingkungan. Keadaan di mana individu yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak antara lain adalah keadaan fisik, inteligensi, dan lain-lain dapat mempengaruhi perkembangan anak. Faktor dari luar rumah juga bisa merupakan lingkungan Faktor di luar rumah juga berupa lingkungan sekolah, merupakan faktor lain. Faktor sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan menyebabkan terjadinya tingkah laku pada anak antara lain hubungan yang kurang baik antar anak dan guru, dan hubungan kurang harmonis dengan teman-temannya, seperti dia merasa bersalah kepada temannya, merasa bersalah kepada gurunya, dan mempengaruhi keterkaitan antara hubungan sosial anak tersebut dengan perkembangan emosi anak tersebut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.